Tugasku menemanimu. Hai sahabat pasuk, kembali bersama Mimin Nata di sini. Mimin kali ini akan membahas alur cerita Donghua Battle Through the Heaven episode 146. Di episode sebelumnya, setelah Shoyan menyelesaikan krisis Hwazong dan berhasil menembus Dozun bintang 4, ia bertemu Heiking yang datang mencarinya dan diketahui bahwa Xian dalam bahaya dengan tubuhnya yang mengkristal karena tak mampu menyerap sepenuhnya asal buah naga Phoenix. Dengan cepat, ia mengikuti Heiking dan tahu bahwa terjadi konflik internal di suku naga Void kuno yang menyebabkan Xian harus melakukan ini. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dapatkah Shoyan menyelamatkan Xian? Tanpa berlama-lama, Battle Through the Heaven episode 146. Mari kita mulai. Terlihat Shoyan berjalan bersama dengan penatua Zuli. Ia telah siap untuk membantu Xian. Shoyan juga berterima kasih atas terbukanya makam naga kuno untuk Kinlin. Saat keduanya sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara pria tua yang bergema di sekelilingnya. Seketika seorang pria tua dengan mata yang tertutup dan Heiking turun dari langit. Shoyan terkejut ketika melihat pria tua itu. Pria tua ini sangat santai. Saat Shoyan melihat pria tua ini, tiba-tiba ingatannya dipicu. Pria tua ini adalah orang yang mengorbankan diri saat penyelamatan gurunya. Dan diketahui bahwa penatua Zurilah yang membantu mereka melancarkan penyelamatan Yaolou dan bahkan menyelamatkan Tianqian dari mengorbankan diri. Saat mengetahui ini, Shoyan segera berbalik ke arah Zuli yang berada di sampingnya dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya serta mengutarakan bahwa dia memiliki hutang budi yang besar kepada penatua Zuli. Penatua Zuli kemudian menjelaskan betapa pentingnya Xian bagi klannya sehingga dia tidak berani membiarkan Xian pergi sendirian dan diam-diam melindunginya. Mendengar itu, Shoyan kemudian membungkuk berterima kasih dan akan mengingat kebaikan ini. Penatua Zuli kemudian mengeluarkan 5 esensi darah naga kuno, di mana itu akan bermanfaat bagi Shoyan. Itu dapat memperkuat otot dan tulang, bahkan mampu memulihkan sebagian besar dari dokinya. Shoyan menerimanya. Penatua Zuli membuat pengaturan. Heiking dan Tianqian akan menjaga Shoyan, tak boleh membiarkan siapapun mengganggunya. Setelahnya dengan tekad Shoyan memulai peleburan kristal naga Xian. Segera api surgawi milik Shoyan menyelimuti Xian meleburkan kristal dengan pembakaran api surgawi. Saat Shoyan sedang fokus, Zuli yang sedang mengamati Shoyan dihampiri oleh penatua Qiu. Mereka berdiskusi mengenai apakah Shoyan benar-benar mampu membantu Xian. Keraguan ada di mata pria itu. Dia mengungkapkan keraguannya dan mengutarakan pentingnya Xian bagi klan mereka. Xian adalah kunci untuk menyatukan klan naga kembali. Penatua Zuli meyakinkannya dan menjelaskan bahwa Xianlah yang meminta agar Shoyan yang harus membantunya. Dengan itu ia percaya Xian tidak akan membuat keputusan tanpa alasan. Qiu mengingatkan penatua Zuli bahwa pertemuan 4 pulau akan segera berlangsung dan kekuatan Pulau Naga Timur masih di bawah 3 pulau lainnya. Dengan ini penatua Zuli memerintahkan Pulau Naga Timur dalam keadaan siaga tinggi. Tak seorang pun yang boleh mengganggu Shoyan. Scene kemudian beralih memperlihatkan kapal di kehampaan dengan banyak pasukan di dalamnya. Kapal-kapal itu berjalan dengan cepat melintasi kehampaan. Kembali ke sisi Shoyan yang tengah fokus mencairkan kristal Xian yang telah menunjukkan tanda-tanda pencairan. Namun hal ini juga terus menghabiskan banyak doki Shoyan sehingga Shoyan mulai kesulitan. Dengan cepat Shoyan menelan esensi yang diberikan oleh penatua Zuli dan menyerapnya untuk mengembalikan dokinya yang telah terkuras. Waktu terus berlalu.
Tidak terasa sebulan telah berlalu. Kristal es mulai mencair dengan sangat cepat. Banyak orang yang melihatnya berseru tidak percaya. Dengan kegembiraan, Xiaoyan telah mempertahankan api surgawi selama sebulan tanpa istirahat. Kegigihannya membuat penatua Zuli kagum. Namun, kegembiraan ini segera diganggu. Tiba-tiba, terasa gelombang kekuatan yang sangat besar dari kejauhan. Itu sangat tidak bersahabat. Segera penatua Zuli akan memeriksanya. Sebelum dia pergi, ia menutupi jejak Pulau Naga Timur dengan formasi dan pergi menuju gelombang itu berasal. Penatua Zuli dan para tetua serta pasukan Pulau Naga Timur berdiri di udara menunggu kedatangan musuh. Tiba-tiba retakan kehampaan mulai bermunculan. Kapal-kapal mulai keluar satu demi satu. Kapal-kapal itu berasal dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan yang dipimpin oleh Xiao Ao dan Manyan. Mereka tidak akan membiarkan klan naga disatukan oleh Pulau Naga Timur. Yao tersulut, bentrok tak terhindarkan, pertarungan sengit terjadi. Bahkan pertarungan yang menggetarkan langit terjadi antara penatua Zuli dan Manyan. Bentrok kekuatan dari kedua banseng yang mengerikan terjadi terus-menerus. Retakan-retakan ruang terus terjadi. Bentrokan terjadi hingga menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan telah mencapai tahap akhir dari peleburan kristal dengan kekuatan penuhnya. Seketika telah terlihat tanda-tanda kesadaran dari Xian. Namun karena tekanan dari darah naga bangsawan Xian yang mengerikan mempengaruhi formasi yang telah dibuat oleh penatua Zuli, yang mengakibatkan Pulau Naga Timur dapat dideteksi di medan pertempuran. Xiaosha dari pasukan Pulau Naga Barat merasakan keberadaan Pulau Naga Timur. Dia dan pasukannya segera menuju Pulau Naga Timur dan melakukan serangan untuk menghancurkan formasi perlindungan dari Pulau Naga Timur. He King yang menyadari hal itu segera pergi untuk menghalangi Xiaosha. Bentrok sengit keduanya tak terhindarkan. Di sisi penatua Zuli yang masih berada di dalam pertempuran yang sengit, ia merasa bahwa tak bisa mengalahkan Manyan dan hanya bisa menahannya. Namun hal lain mengejutkannya. Retakan kehampaan melebar. Dengan satu hentakan, pasukan Pulau Naga Timur dihempaskan. Pasukan dari Pulau Naga Utara yang dipimpin oleh King Yan telah tiba. Tanpa ragu, ia menyerahkan penatua Zuli pada Manyan dan ia bergegas ke Pulau Naga Timur untuk membawa Xian. Tak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan penatua Zuli tak berdaya karena ditahan oleh Manyan. Dengan angkuhnya Qin Yan melihat Xiaoyan dan Xian yang masih dalam bentuk kristal, ia bisa merasakan darah bangsawan yang ada pada diri Xian. Pada saat inilah kakek pedang Tianqian berusaha menyerang untuk menghentikannya bergerak. Namun karena kesenjangan kekuatan keduanya, Tianqian mampu dikalahkan hanya dengan satu lambaian tangan dari King Yan. King Yan menyadari bahwa Xian sedang melakukan penyerapan buah naga Phoenix untuk menyelesaikan evolusinya. Namun tepat pada saat inilah gelombang tekanan garis keturunan yang kuat merembes dari Xian. Dengan piciknya, ia berniat mengambil garis keturunan ini untuk menyatukan klan naga dan menguasai dunia. Merasakan bahaya, Xiaoyan dengan cepat memaksimalkan peleburannya. Menyadari bahwa bocah yang membantu Xian menggunakan api surgawi, Qin Yan memerintahkannya untuk menghentikan tindakannya. Xiaoyan tetap berusaha mempercepat peleburannya. Bahkan dia mencibir pada Qin Yan bahwa ia telah menantang kaisarnya. Dengan emosinya Qin Yan menyerang Xiaoyan, namun ia telah ditipu karena itu adalah klonnya. Merasa dibodohi dengan amarahnya, ia menyerang Xiaoyan dengan cakar naga raksasanya. Bahkan He King tak mampu membantu Xiaoyan. Namun pada saat yang kritis inilah hal yang tak terduga terjadi.
Gelombang kekuatan garis keturunan yang dahsyat menyebar menghancurkan cakar naga kinian dan melemparkannya. Hal yang lebih mencengangkan terjadi. Pilar-pilar cahaya membumbung tinggi ke langit, memenuhi langit dengan cahaya emas yang megah. Bahkan ilusi naga void turun dari langit melingkari tubuh Xian. Dengan ini, Qinian menyadari bahwa apa yang dihadapannya adalah kekuatan garis keturunan bangsawan sejati. Ketika ilusi naga dan cahaya emas menghilang, sesosok gadis dengan aura kaisar naga muncul dengan gagahnya. Dengan lantangnya, suara gadis itu bergema di penjuru langit, memasuki telinga semua orang. Jika Xiaoyan terluka sedikit pun, sebagai gantinya ia akan membinasakan siapapun yang melukainya. Demikianlah Battletrog Draven episode 146. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.